Shalom, salam sehat buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus dan buat Pastor David dan Ibu sebagai Bapak dan Ibu Gembala, Ibu Tres dan semua badan pengurus jemaat, hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa ada di tengah-tengah umat Tuhan yang begitu cinta Tuhan. Dan tandanya saudara, ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada. Dan di sini ada Tuhan, ada amin. Karena waktu Tuhan ada, hadiratnya ada. Dan saya menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengalir melalui pujian dan penyembahan. Dan saudara, saya percaya bahwa gereja ini Tuhan mau pakai untuk memberkati kota ini lebih dahsyat lagi. Saudara percaya itu? Siapa yang percaya angkat tangan saudara, tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Nah saudaraku yang kekasih, terima kasih buat kesempatan ini. Saya datang tidak sendiri. Saya bersama dengan istri saya, mungkin baru pertama kali hadir ya, bisa berdiri dan bisa melihat pada jemaat. Nah, ini istri saya, saudara, cuman satu saudara, silakan duduk. Karena beberapa waktu saya ada di sini, saya sempat ditanya oleh Ibu Tres, mana Ibu Dina? Kami dulu pada tempat ibadah yang sebelumnya itu ibadah pagi jam 10 juga seperti di sini. Tetapi setelah COVID kami ibadah pindah ke malam jam 7 sehingga istri saya bisa punya kesempatan untuk hadir bersama-sama. Lain waktu saya akan ajak anak-anak saya juga. Karena saya senang sekali saudara bawa keluarga untuk nikmati penyembahan dan firman Tuhan. Dan itu satu hal yang saya bangun dalam keluarga kami supaya anak-anak saya mengalami Tuhan juga. Jadi bukan bapaknya, ibunya yang diberkati Tuhan, tapi anaknya juga mengalami hadirat Tuhan. Dan saya tahu ada hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, sedikit perkenalan. Saya percaya saudara sudah tahu nama saya dan tidak perlu lagi saya memperkenalkan diri saya. Karena di samping saya ada Pak Martin juga yang sangat tahu ya. Sudah lama dengan beliau sama-sama dan sangat akrab sekali. Nah Bapak Ibu, tema kita pada bulan ini adalah ucapan syukur. Mari kita buka satu bahagian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur adalah hal yang seringkali dikhotbahkan, bahkan seringkali saudara dengar. Tetapi biarlah hari ini saya ingin kita memahami firman Tuhan ini sekali lagi dari cerita yang baru saja kita baca. Saudara, ada 10 orang kusta. Cerita ini, saudara, ada 10 orang kusta yang pada waktu itu ketika Yesus melewati perbatasan Samaria, mereka dalam keadaan sakit kusta tidak bisa mendekati Yesus. Mengapa saudara? Karena orang kusta itu dimarginalkan atau tersingkirkan. Jadi kalau orang kena kusta itu satu penyakit yang pada masa itu penyakit yang dikutuk. Jadi walaupun kita sayang keluarga kita sayang istri kita sayang anak kita, tetapi waktu dia kena kusta, maka dia harus, saudara, dijauhkan dari keluarganya, yaitu ditaruh atau ditempatkan di pinggir-pinggir kota dan desa. Mereka ada daerahnya tersendiri. Itu sebabnya, saudara, ketika Yesus melewati daerah mereka, mereka berdiri agak jauh. Mereka tidak diperbolehkan dalam hukum, mereka tidak diperbolehkan mendekati seorang guru. Dan itu sebabnya saudara, ke-10 orang kusta ini, firman Tuhan katakan mereka berdiri tinggal agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan saudara, lalu Yesus katakan kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ini cerita sangat unik, saudara. Tidak seperti biasanya Yesus berkata, jadilah tahir, jadilah sembuh. Atau Yesus menghardik penyakitnya dan penyakitnya itu menjadi sembuh. Tetapi Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam. Nah saudara, pada masa itu orang yang sakit kusta, kalau sudah sembuh harus dinyatakan tahir oleh imam. Hanya imam yang boleh menyatakan orang yang sakit kusta itu sembuh. Itu sebabnya Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan penyakit mereka kepada imam. Itu sebagai satu perintah iman kepada mereka. Dan cerita ini, ya saudara, kita lihat mereka mentaati perintah Yesus dan mereka pergi kepada imam. Dan pada waktu mereka sedang dalam perjalanan, Alkitab mencatat mereka menjadi sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika mereka sembuh, yang 9 orang ini tidak tahan untuk pulang kembali ke keluarganya untuk menceritakan kesembuhan mereka. Ya saudara, maklumlah sudah lama sakit jauh dari keluarga, ya, kangen rindu sama suami atau istri, sama anak. Mereka cepat-cepat buru-buru untuk kembali ke keluarganya. Memang Alkitab tidak mencatat itu, saudara. Tetapi saya, dalam pikiran saya merasakan itu, ya mereka lakukan karena saking mereka rindu sama keluarga mereka. Tetapi ada seorang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Dan saudara, Roh Kudus menarik saya untuk melihat satu perkataan Yesus yang begitu luar biasa, saudara. Mari lihat di ayat yang ke-17. Ini menjadi poin yang sangat penting bahwa pengucapan syukur itu begitu penting bagi saya dan saudara. Nah ayat 17 bilang begini, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau sembuh? Ini curhatan hati Yesus. Bukankah tadi yang berteriak itu 10 orang? Saya tahu kok itu 10 orang. Lalu Yesus katakan mereka semua sembuh. Dan kalimat selanjutnya dia berkata begini, di manakah yang 9 orang itu? Saudara, saya baca Alkitab dan ini hanya ditulis oleh Injil Lukas. Saya baca keseluruhan tentang kesembuhan. Saudara, ada kalanya Yesus berkata, pergilah, engkau telah sembuh. Ceritakanlah itu. Tetapi firman Tuhan ini berbeda, saudara.
Yesus bertanya, di manakah yang 9 itu? Ketika saya baca ini, Roh Kudus membawa saya ke dalam hati Yesus. Saudara, Yesus tidak butuh pengucapan syukur. Yang butuh itu saya dan saudara. Amin. Amin. Yesus gak butuh. Yesus itu punya semuanya, saudara. Apa yang kurang pada Yesus? Siang malam, saudara, malaikat di surga itu menyembah dia. Saudara menyembah dia, tidak menyembah dia, dia tidak kurang penyembahan. Saudara datang ke gereja, tidak datang ke gereja, dia tidak kurang orang yang datang untuk menyembah dia. Saudara memberi, tidak memberi, Tuhan tidak pernah resesi keuangannya di surga. Surga tidak pernah mengalami resesi. Ada amin. Kalau hari ini ada beberapa negara yang mulai kolaps, termasuk Sri Lanka, dan ada 2-3 negara yang mau mengikuti jejaknya. Tetapi surga, tempat Yesus berdiam, tidak pernah mengalami resesi. Boleh tepuk tangan buat Yesus kita. Yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, saudara. Tetapi Yesus seolah-olah mau bilang, di mana mereka? Yesus sedang mencari orang-orang yang mau bersyukur. Artinya saudara, ucapan syukur itu menjadi kerinduan Tuhan di dalam hati Tuhan. Yang harus dimiliki oleh saya dan saudara. Ada amin. Itu sebabnya dia bertanya, di manakah mereka? Bukankah mereka menerima yang sama daripada yang diterima oleh orang Samaria ini? Tetapi di manakah mereka? Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang tahu mengucap syukur. Dan hari ini saya berdoa, dia mendapati itu dalam hidup saudara. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Mari kita buka sama-sama ayat ini. Mungkin sudah saudara hafal. Tetapi biarlah kita sama-sama melihat sekali lagi 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Artinya begini, saudara. Ada banyak hal dalam hidup kita, tetapi mengucap syukur merupakan salah satu yang dikehendaki Allah, yang diinginkan Allah. Saudara, kalau di rumah saudara, khususnya ibu-ibu, kalau tahu suaminya suka makan sesuatu, pasti ibu-ibu sediakan. Betul tidak? Mana ibu-ibu? Boleh angkat tangan ibu-ibu. Kalau suaminya suka makan nasi goreng, ya supaya biar bahemat orang Manado bilang, ya supaya kantong tidak bocor-bocor. Istri-istri masak. Karena kalau istri masak dengan cinta itu beda rasanya, saudara. Betul. Saya bisa rasa itu kalau istri saya masak. Kalau dengan cinta. Tapi kalau dia lagi ngambek, saudara. Saya sampai bilang begini. Kok masakannya beda ya? Kemarin kok enak, sekarang tidak enak. Bukan tambah baik, tambah marah, saudara. Betul tidak? Kalau dia angguk-angguk kepala, betul, saudara. Saya tidak bisa bohong di mimbar, karena ada yang akan protes nanti, saudara. Nah istri-istri kalau tahu apa yang suami suka, itu pasti dia akan masakin. Demikian juga suami. Kalau tahu apa yang istri inginkan, pasti dia akan buat.
Nah saudara, yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara itu ucapan syukur. Dan saudara, ucapan syukur ini saudara dikatakan dalam segala hal. Artinya saudara, ucapan syukur itu tidak pilih-pilih kondisi. Oh, kalau kondisi saya hari ini omsetnya meningkat, baru saya mengucap syukur. Besok kalau omset saya menurun, maka ucapan syukur itu menjadi hal yang terbelakang. Saudara, mengucap syukur itu dalam segala hal, artinya dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu dan dalam segala keadaan, baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik, baik keadaan yang rugi maupun untung, baik keadaan sakit maupun sehat, baik dalam keadaan senang maupun tidak senang, dalam segala situasi hidup kita. Ada amin. Saudara, itu yang Tuhan mau. Jadi jangan pilih keadaan. Sebab keadaan kita berubah. Tidak selamanya saudara berada di jalan tol dan saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Tetapi ada waktunya saudara diizinkan Tuhan masuk di dalam proses kehidupan yang berat. Yang membuat saudara dilatih oleh Tuhan untuk saudara tetap bersyukur dengan keadaan seperti itu. Disitulah Tuhan ingin melihat apakah engkau tetap bersyukur atau tidak. Saudara, pandemi COVID mengajarkan kita banyak hal. Saya ingin saksikan di sini bahwa saya dan keluarga itu mengalami babak belur yang berbabak-babak, saudara. Artinya babak belur, tapi bukan satu babak, berbabak-babak. Kalau film Korea berseri-seri, bukan berseri-seri. Kalau berseri-seri itu wajah, saudara. Berseri-seri. Saya punya hidup juga berbabak-babak, belur-belur, saudara. Bukan cuma masalah uang, masalah kesehatan, masalah pelayanan, masalah pendidikan anak-anak. Semuanya kena, saudara. Kadang-kadang kita berteriak sama Tuhan, Tuhan kapan rasa terpojok ini berakhir? Tapi Tuhan bilang begini, semakin engkau terpojok, semakin baik untukmu. Tapi saya bilang, Tuhan ampun mak, orang Makassarnya, ampun mak kodong. Sudah cukup mau Tuhan. Gitu. Sampai anak kami berkata, Papa, masihkah Tuhan menolong kita? Saya bilang, nak, sampai kapanpun Tuhan tidak pernah berubah. Dulu Tuhan sudah tolong kita. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita alami masalah, Tuhan pasti punya cara dan waktu yang terbaik buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, ada 3 poin penting yang saya mau bahas hari ini. Mudah-mudahan waktu saya cukup. Secara cepat, mengapa ucapan syukur itu penting? Ada kebenaran yang kita lihat dari kisah ini. Kisah orang Samaria ini yang datang untuk mengucap syukur kepada Yesus. Kebenaran yang pertama, saudara lihat di ayat yang 15, ayat ke-15. Saudara lihat, ini kebenaran penting. Mari kita lihat bersama-sama ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Yang pertama, saudara, bahwa ketika saudara mengucap syukur, saudara kembali kepada satu hal yang penting, yaitu adanya pengakuan tentang Tuhan dalam hidup saudara. Kebenaran yang kita terima hari ini, mengapa saya dan saudara mengucap syukur? Karena di dalam pengucapan syukur itu ada pengakuan tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Ini yang seringkali banyak orang lupakan, saudara. Amsal berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kenyataannya saudara, banyak anak Tuhan akui Tuhan saat dalam keadaan sulit. Saudara dalam keadaan sulit dan dalam keadaan senang, saudara air mata yang paling banyak keluar itu pada keadaan apa? Sulit.
Banyak orang kalau susah, itu berdoanya berjam-jam. Tapi kalau senang, ke mallnya berjam-jam. Kalau susah, baca Alkitabnya bermenit-menit. Tapi kalau senang, nonton Korea, film Korea berseri-seri. Saudara, ini realita. Kadang kita cepat lupa. Seperti 9 orang ini. Tetapi waktu kita mengucap syukur, kita dibawa kembali kepada Tuhan. Untuk mengakui siapa sesungguhnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita berhasil dalam usaha kita, kalau kita ditolong Tuhan dan disembuhkan Tuhan, dan ketika kita mengucap syukur, kita tahu siapa yang tolong kita. Ada amin. Dan kita akan akui bahwa Tuhan ini semua karena Engkau. Jadi pengucapan syukur itu, saudara, membawa kita kepada satu pengakuan bahwa semua yang terjadi dalam hidupku, baik itu yang baik itu yang tidak baik, itu semua karena Tuhan yang sedang bekerja dalam hidupku. Ada amin? Amin. Saudaraku yang kekasih, ucapan syukur kita menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Mengucap syukur membuat kita kehilangan egoisme dalam diri kita. Saudara, manusia itu kadang-kadang kalau dia sudah berhasil, dia akan menonjolkan siapa dirinya. Oh, itu karena saya. Oh, kalau ini semua pelayanan karena saya. Kalau bukan karena saya, maka pelayanan tidak jalan. Suami bangga, oh ini karena saya yang berusaha keras, maka kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara, ketika saudara masuk ke dalam pengucapan syukur, kesombongan saudara terkikis pelan-pelan dalam hidup saudara. Ada amin? Coba saudara praktekkan ini. Orang Samaria ini ketika dia sembuh, dia tidak pulang ke keluarganya dan menceritakan dia sudah sembuh. Tetapi dia datang kepada Yesus dan dia muliakan Yesus. Dia tempatkan Yesus di tempat yang pertama dalam ucapan yang dia naikkan kepada Tuhan. Bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Itu sebabnya saudara, kebenaran ini harus masuk di dalam jiwa kita. Bahwa ketika saudara mengucap syukur, saudara mengambil tempat yang paling rendah di hadapan Tuhan. Dan saudara menempatkan Tuhan yang tinggi dalam hidup saudara. Saya ajar anak-anak saya. Ketika suatu kali anak saya yang bungsu saudara. Dia bahasa Inggrisnya, ya saudara, namanya anak-anak zaman sekarang beda dengan orang tua. Kalau dulu zaman saya, saudara, kalau kelas bahasa Inggris kabur dari kelas, saudara. Makanya saya bahasa Inggrisnya patah-patah. Kalau Pak Gembala mungkin lebih baik. Itu jahatnya saya dulu, saudara. Ya, kalau pas kelas bahasa Inggris, saudara, kami lompat pagar. Guru masuk, di mana semua anak murid? Nggak ada lagi, saudara, sudah kabur. Nah, anak saya, ketika saya berbicara dengan dia satu kali waktu, dia pulang. Nah, waktu itu mereka sedang mempersiapkan penamatan. Lalu ada seorang anak yang ditunjuk untuk nyanyi lagu bahasa Inggris. Lalu dia pulang di mobil, dia cerita, "Papa, teman saya bukan teman dekat, tapi satu kelas 6 sama-sama tapi beda kelas ya. Dia kelas B, temannya kelas A. Nah, saudara, dia bilang sama saya, "Pak, kok teman saya kok nyanyi bahasa Inggrisnya kok tidak pas, gitu. Kok artikulasinya kok tidak masuk." Sambil ketawa-ketawa, saudara. Di dalam diri saya itu Roh Kudus mulai tidak enak, saudara. Saya kalau hadapi sesuatu yang sudah berlainan, itu di dalam mulai lain, saudara. Saudara yang jalan dengan Roh Kudus, saudara bisa rasa. Mana yang tulus, mana yang memang benar menyatakan kesalahan, mana yang sombong, saudara. Saya tahu ini anak mulai sombong.
Lalu saya bilang sama dia, Jesslyn, Papa mau bilang hari ini. Sebenarnya masalahnya, yaitu bukan karena anak itu salah. Tetapi masalahnya ada pada dirimu. Kamu terlalu mengangkat dirimu lebih tinggi dari temanmu. Dan itu adalah sebuah kesombongan. Saya bilang kepada dia seperti itu. Dia bilang, Papa saya kan cuma bilang. Tapi kamu bilang sambil kamu ketawa dan kamu rendahkan temanmu. Tuhan kasih kelebihan buat kamu bukan untuk kamu rendahkan orang lain. Tapi kamu bersyukur dengan kelebihan yang Tuhan kasih buatmu. Dan saudara, dia mulai berubah. Kadang-kadang kalau saya ngomong bahasa Inggris, saudara, dia ketawa. Dan saya bilang, Jesslyn, mulai sekarang kamu harus tahu bahwa jikalau Tuhan taruh sesuatu dalam dirimu, itu berarti Tuhan sedang mau memakai dirimu bukan untuk rendahkan orang lain, tetapi membantu orang lain. Jadi saudara perhatikan, kadang-kadang kesombongan itu ada dalam diri kita. Tanpa saudara sadari. Saudara punya lebih dari orang lain. Mungkin saudara memandang mereka dan saudara berkata, wah saya tidak sama dengan mereka. Saya lebih dari mereka. Saudara, itu sedang saudara mengangkat diri saudara lebih daripada Tuhan dalam hidup saudara. Ingat, semua yang Tuhan kasih, itu ada tujuannya. Amin. Kesembuhan, berkat, promosi, jabatan, anak, istri, perusahaan, apapun yang Tuhan titip dalam hidup saudara, Tuhan mau saudara mengakui bahwa itu semua karena Tuhan. Amin. Waktu saudara akui itu, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua, kebenaran yang kedua, saudara perhatikan di ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ketika saudara mengucap syukur, saudara kembali untuk mengakui tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, ketika saudara mengucap syukur, saudara kembali untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Ayat ini berkata, orang Samaria itu datang tersungkur di depan kaki Yesus. Dia proskuneo. Dia menyembah Tuhan sambil mengucap syukur. Pengucapan syukur membawa saudara semakin intim dengan Tuhan. Bayangkan kalau saudara punya masalah, pergumulan, lalu saudara mulai mengeluh, mulai bersungut-sungut, mulai mempersalahkan si ini, si itu, siapapun saudara lihat sebagai orang yang salah atas masalah saudara. Saudara semakin jauh dari keintiman dengan Tuhan. Tuhan ajar saya, saudara, ketika pandemi ini. Tuhan membawa saya, meremukkan saya bersama keluarga. Saudara pikir hamba Tuhan tidak sombong? Sombong, saudara. Saya di mimbar sini saya akui, kesombongan itu bisa merasuk dalam kehidupan siapa saja, termasuk hamba Tuhan. Saya menyadari saya sekuliah. Saya menyadari saya punya titel, saya punya jabatan. Saya mengembalakan satu jemaat. Saya punya istri, saya punya anak. Keluarga saya baik, jadwal saya di mana-mana. Saudara, kesombongan itu mulai muncul perlahan-lahan. Ketika pandemi COVID, saudara, apa yang terjadi? Tuhan hancurkan semua itu. Pelayanan tutup, gereja tutup. Keuangan babak belur. Keuangan jemaat babak belur. Saudara, pengeluaran saya tetap berjalan. Disitulah saya baru menyadari, Tuhan, saya harus kembali pada keintiman dengan Tuhan. Kadang-kadang saya merasa saya melayani Tuhan, saya sudah intim dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Pelayanan tidak bisa membawa saudara intim dengan Tuhan. Amin. Banyak orang yang jatuh bukan di dalam jemaat, tapi yang jatuh di pelayan altar. Oh, di sini semua haleluya. Amin. Saya kenal baik saudara. Ya.
Saudara, saya dengan Pak Martin lama melayani sama-sama. Dan saudara, saya diberkati dengan pemukulan drumnya, saudara. Ya. Tidak ada yang sama di Kota Makassar ini. Bukan promosi, Pak. Ya, ini berusaha untuk tetap rendah hati ya. Benar, saudara. Dan saya tahu komitmennya. Saudara, luar biasa. Tuhan hancurkan semua. Sampai kita harus duduk di kaki Tuhan. Hanya dengan hati yang hancur. Dan berkata, Tuhan, kalau hari ini saya masih ada, hari ini Tuhan masih tolong saya, hari ini kami masih sehat, semua karena Tuhan. Dan ucapan syukur itu naik dari hati yang tulus, dan itu membawa keintiman yang dalam saya dengan Tuhan. Saudara, sulit kita mengucap syukur ketika saudara rugi, sulit. Sulit mengucap syukur ketika saudara dilukai. Sulit mengucap syukur ketika saudara melihat meja makan saudara yang ada cuma nasi putih. Sulit, saudara. Sampai anak saya bilang begini, Papa, kok kita makan nasi daun? Saudara, sampai pada titik itu. Padahal sebelumnya saudara, mau makan apa aja bisa. Tapi sampai pada titiknya, di mana anak saya bilang, Papa, masa kita harus makan nasi daun? Saudara tahu nasi daun? Itu nasi yang digoreng dengan, apa namanya itu? Daun jeruk. Saya bilang, Tuhan, sampai segini Tuhan bilang, coba kamu lihat Ayub. Kamu masih syukur. Tapi untuk memproses hidup kadang-kadang sukar. Tetapi di dalam semuanya itu, saudara, ucapan syukur kami naik kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Engkau segala-galanya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau dahsyat. Tuhan, Engkau baik. Saya tidak mau persalahkan siapapun, apapun. Sebab kalau kita lihat kemana-mana, semuanya sama, saudara. Ucapan syukur membuat kita tersungkur untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan, jangan dulu saudara bawa pergumulan saudara. Tuhan tahu. Kadang-kadang kita berdoa itu selalu lebih dahulu pergumulan kita. Tuhan, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Itu nanti. Saudara mulai datang pada Tuhan dalam doa, saudara, naikkan ucapan syukur. Ingat firman Tuhan, percakapkan firman Tuhan. Katakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Dialah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Dialah itu Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia itu Jehovah Nisi, Tuhan panji-panji kemenangan. Dia itu El Sade, dia Allah yang maha kuasa. Dia itu Jehovah Tsikenu, dia Allah kebenaran. Saudara agungkan Tuhan di dalam hidup saudara. Maka kuasa Tuhan itu akan turun. Dan saudara akan menikmati hadirat Tuhan yang kuat. Kekuatan orang Kristen tidak terletak, saudara, pada karunia yang saudara miliki. Mengapa? Karena karunia itu adalah gift, pemberian. Tetapi kekuatan kita terletak pada relasi kita dengan Tuhan. Dunia mau rampas apapun dalam hidup kita. Tapi waktu saudara punya hubungan intim dengan Tuhan, tidak ada yang bisa rampas. Amin. Saudara, mari kita belajar ucapan syukur. Membawa saudara semakin dekat. Jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan mempersalahkan orang lain. Tetapi naikkan syukurmu. Engkau semakin dekat dengan Tuhan. Yang terakhir saudaraku yang kekasih. Ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa hubungan ucapan syukur dengan iman ini? Saudara, sepertinya masing-masing berbeda, tetapi Yesus menghubungkan itu. Dan Tuhan memberikan satu kebenaran begini. Kalau kita mengucap syukur, maka kebenaran yang ketiga, yaitu kita kembali disegarkan dalam iman kita. Saudara, di dalam ayat 19 ini, Yesus berkata kepada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, saya percaya dengan ucapan syukur daripada orang Samaria ini membuat imannya semakin dikuatkan. Imannya semakin saudara, diteguhkan oleh Tuhan.
Sehingga ketika dia mengucap syukur, imannya itu diperkuat oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Dimulai dari pengucapan syukur. Ya, dari ketaatan awalnya, dia sembuh, dia menaikkan syukur, dan akhirnya bermuara di iman. Nah itu sebabnya saudara, ucapan syukur membuat iman kita disegarkan. Saudara, Ayub, saya akan tutup di sini. Ayub adalah seorang tokoh yang sesaman dengan Abraham. Ya, walaupun kitab Ayub itu ditulis jauh, sepertinya ditempatkan jauh dari cerita Abraham, tetapi mereka sesaman. Dan Ayub ini, saudara, mengalami pencobaan yang begitu hebat. Dia kehilangan 10 anaknya. Dan juga dia kehilangan harta kekayaannya. Dan saudara, ada hamba Tuhan yang berusaha untuk mencari tahu berapa jumlah kekayaan daripada Ayub yang hilang pada waktu itu dengan kurs masa sekarang. Saudara, itu hampir sekitar 150 sampai 200 miliar. Banyak sekali. Ya, apalagi saudara kalau hari kurban, ya saudara, harga binatang itu jauh melambung tinggi, betul saudara. Kalau dikali saudara, itu luar biasa. Di dalam satu waktu 10 anaknya meninggal, hartanya habis. Satu waktu. Dan bukan itu saja saudara. Dia mengalami sakit dari ujung batok kepalanya sampai telapak kakinya. Satu penyakit yang aneh saudara. Yang menimbulkan bau yang sangat busuk. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan saudara, hambanya, pelayannya tidak mau dekat dengan Ayub. Tidak mau melayani Ayub. Sampai Ayub harus mengemis-ngemis kepada pelayannya untuk layani dia. Dan orang yang paling dicintai oleh Ayub, yaitu istrinya, menyuruh Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Jadi saudara, tekanan ekonomi, tekanan karena hubungan dengan anak, tekanan psikologi. Dan saudara, terakhir teman-temannya juga menyalahkan Ayub. Jadi Ayub menerima tekanan dari berbagai hal. Dia mengalami kehilangan, kerugian. Dan itu saudara, itu kalau terjadi dalam hidup kita, saudara, kita nggak sanggup untuk menerima itu. Tetapi di sini saudara, Ayub kemudian berlutut di hadapan Tuhan dan dia berkata begini, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Dan saudara, dalam proses Ayub melewati situasi itu, kalau saudara baca, Ayub tidak mengatakan yang salah kepada Tuhan. Tetapi dia memuji dan menyembah Tuhan, dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan di akhir daripada kisah Ayub, mari kita lihat sama-sama. Ayub 19 ayat 25. Apa yang Ayub katakan saudara? Ayub 19 ayat yang ke-25. Tetapi aku tahu. Jadi saudara lihat. Ada masalah, ada problem. Ayub mengucap syukur. Dia intim dengan Tuhan. Dia akui Tuhan. Dan pada akhirnya saudara bermuara pada imannya. Dengar baik. Pengucapan syukur bermuara pada iman. Ayub bilang begini. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi saudara, waktu Ayub mengucap syukur, Tuhan menguatkan imannya dari hari ke hari. Amin. Waktu saudara mulai melangkah di dalam pengucapan syukur, saudara mulai akui Tuhan, dan saudara mulai intim dengan Tuhan, iman saudara semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan. Saudara menjadi raksasa iman yang mampu mengalahkan segala masalah saudara. Ada amin. Ayub berani melangkah dengan iman dan akhirnya dia berkata begini, penebusku hidup. Sebelum dia dipulihkan Tuhan, imannya berkata, Tuhanku hidup. Dan ayat dari pasal 42 ayat 5 saudara. Mari kita lihat ayat ini, ayat terakhir. Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayub akui loh saudara. Di ayat pertama Alkitab mencatat dia orang yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu sudah perfect sebenarnya. Tapi justru saudara, lewat masalah yang Ayub alami, dia ngaku begini. Dulu aku yang suci, aku yang saleh, aku yang menjauhkan kejahatan, aku yang hidup benar. Tapi aku hanya kenal Tuhan lewat apa kata orang. Tetapi sekarang dia bilang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, pengucapan syukur membuat iman saudara
dimurnikan untuk mengenal siapa Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ayub sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya ada Tuhan di dalam. Tuhan sedang mereka-reka hal-hal yang luar biasa pada diri Ayub. Tuhan tidak ingin menghancurkan Ayub, tapi justru Tuhan ingin memurnikan Ayub. Tuhan ingin membuat Ayub murni di hadapannya. Iblis berusaha menghancurkan Ayub, tetapi Tuhan berusaha memurnikan Ayub dengan masalahnya. Dan ucapan syukur itu membuat Ayub memiliki iman dan dia mengenal siapa Tuhannya. Ada amin, saudara. Saya percaya di gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang tahu mengucap syukur. Tuhan sedang bertanya, di manakah orang-orang yang mengucap syukur? Saudara akan angkat tangan dan berkata, Tuhan, aku di sini. Aku tetap mau mengucap syukur. Sekali banyak masalah, banyak tantangan. Aku tetap mau mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidupku. Engkau selalu baik bagiku. Dan waktu engkau akui Tuhan baik dalam hidupmu, engkau semakin intim dengan Tuhan. Dunia tidak bisa merampas sukacitamu. Dunia tidak bisa mengambil apapun sekalipun mungkin engkau sedang kurang. Engkau sedang bermasalah dalam segala hal. Tetapi waktu engkau intim dengan Tuhan, engkau akan tetap kuat berdiri dan berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku percaya kalau bukan hari ini Tuhan tolong saya, aku yakin besok, lusa pertolongan Tuhan selalu pasti di dalam hidupku. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya.